Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Romunas Prasetyo masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel, dan pagi ini 31 Oktober 2021 saya kembali ke grup setelah berapa minggu nggak aktif ya. Dan ada pertanyaan lagi dari rekan kita, Bapak atau Saudara Eristi Dwi Almubarok. Pertanyaan kurang lebih seperti ini: saya mempraktekkan video punya Mas Seru. Nah, supaya bisa print secara banyak sekaligus beberapa nomor yang kita kehendaki, gimana ya Mas? Karena di praktik ini masih print setiap nomor. Sini kita lihat untuk screenshotnya hanya ada caption atau thumbnail dari video tutorial saya ya. Monggo jika memang teman-teman ingin melihat video tutorial saya mengenai VLOOKUP, silakan gabung saja ke channel YouTube saya atau subscribe ya. Oke, jika klik lagi kita lihat di sini teman kita ini atau rekan kita Pak Eristi Dwi tadi mempunyai satu sheet yang bernama lembar disposisi, dan ada nomor disposisi dan beberapa item lain. Dan kemarin saya sudah minta datanya dan saya sudah kasih data dummy-nya ya, dan saya sudah download ini barusan. Kita coba buka. Nah, ini adalah datanya dengan nama template disposisi 2021, di mana ini adalah sheet yang sama yang disampaikan dengan nomor disposisi yang ada drop down-nya. Jadi kita bisa memilih nomor disposisi yang ada di sini. Kemudian jika kita amati lagi, ada beberapa kolom. Jika kita amati secara lebih mendalam, di setiap kolom ini ada formula VLOOKUP, di mana setiap formula VLOOKUP ini jika kita trace ya, atau kita lacak, akan selalu merefer pada nomor disposisi ya. Jika kita lihat lagi pada sel-sel yang lain juga merefer pada nomor disposisi dengan formula yang sama, yaitu VLOOKUP. Bawahnya juga VLOOKUP, ini juga VLOOKUP, yang lain juga VLOOKUP. Jadi intinya yang ingin diraih sepertinya ya adalah bagaimana caranya saat si user mempunyai beberapa nomor disposisi yang ingin dicetak. Jadi tidak harus memilih satu persatu seperti ini. Misal ini akan saya pilih 2081, 2082 dan seterusnya, maka item yang ada di sini akan berganti sesuai dengan nilai VLOOKUP yang dihasilkan di sini ya. Kemudian jika kita lihat pada lembar berikutnya, ada lembar kedua atau lembar data. Di sini ada semacam database mungkin ya. Dan rekan kita ini mungkin sudah menghapus beberapa data yang ada di sini ya, karena di atasnya kosong, tidak ada data lagi. Oh, ini ada ya. Jadi ada beberapa data 2078, 2079, ada 2100 dan lain sebagainya. Yang ingin ditanyakan adalah kita coba untuk memilih 2079 ya. Jadi saat 208 sudah terpilih, datanya akan tersaji seperti ini. Kemudian saat kita pilih pada 2079, harusnya data yang ada juga berganti seperti ini ya. Yang diinginkan adalah bagaimana saat kita mempunyai satu mungkin kelompok atau beberapa data yang sudah kita ketikkan dan ingin kita print ya untuk lembar disposisi ini, tanpa harus memilih satu persatu kemudian print, klik kemudian print, klik kemudian print ya, seperti itu. Kita mungkin bisa membuat satu tambahan tool atau tambahan fitur dari file ini ya. Untuk itu kita mungkin akan memberi sedikit ruang di sini ya. Saya unhide yang ada di sini, unhide ya. Nanti untuk Pak Eristi silahkan Pak Eristi nanti mungkin akan dirapikan sendiri ya. Jadi di sini nanti akan saya buat di sini misalnya range cetak beberapa nomor disposisi seperti ini ya Pak. Kemudian di sini nanti saya lebarkan dikit ya, mungkin sinilah. Jadi di sini nanti di nomor 8 atau nomor berapa lah nanti diinginkan di sini, silahkan diketikkan angkanya. Jadi jika saya geser seperti ini, atau saya tuliskan di sini 2080, kemudian 2079, kemudian 2082
78 seperti ini. Jadi saya tidak perlu lagi memilih-milih satu nomor disposisi kemudian mengklik tombol print, akan tetapi cukup menuliskan data yang berada di sini, kemudian kita klik tombol cetak ya. Untuk itu kita buat dulu sebuah tombol cetak di sini ya. Klik pada tab developer ya. Buat teman-teman yang belum ada tab developer di Excel-nya, nanti silahkan buka ini saya ya, channel atau tutorial saya mengenai bagaimana cara menambahkan developer, dan linknya akan saya sertakan di deskripsi ya. Ya, kemudian saya klik pada insert dan saya klik pada button di sini ya. Saya gambar saja di sini. Nah, seperti ini. Saya ganti namanya dengan, atau ini saya cancel saja dulu biar saya bisa menamai ininya ya, tombolnya. Saya cancel. Button 2 di sini saya klik dan saya namai dengan cetak nomor cetak beberapa ya, beberapa nomor seperti ini. Saya lebarkan dikit. Oke, kemudian kita klik pada tombolnya sekali, klik kanan sekali, kemudian klik pada assign makro. Kita klik pada new ya. Kita tunggu untuk Excel-nya terbuka. Nah, di sini adalah tempat di mana kita menuliskan kode-kodenya ya. Jadi kita tuliskan saja di sini keterangan. Yang pertama adalah kita harus memilih ya. Step yang harus kita ambil adalah memilih range atau nilai ya. Range atau nilai dari apa tadi, nomor disposisi ya, nomor disposisi. Kemudian setelah memilih ya, kita nanti akan ganti nilai yang ada di sel berapa tadi, kita geser dikit. Sel nomor disposisi ini berada di sel nomor I4 ya. Kolomnya I ya di sini, kemudian baris nomor 4 berarti I4 ya. Ini saya gedean dulu, saya close yang ini ya, di sel I4 sehingga VLOOKUP dapat bekerja. Ini ya. Kemudian setelah VLOOKUP-nya bekerja, kita coba print ya nanti ya, print. Kan tetapi nanti di sini contoh untuk tutorial ini, contoh hanya akan saya tampilkan ya. Hanya saya tampilkan message box. Jadi nanti di ujung tutorial akan saya ganti message box dengan coding printout. Jadi karena saya tidak ingin apa ya, atau nanti saya paralel saja juga nggak masalah ya. Ya seperti ini aja lah. Oke, kita garap satu-satu. Oke, setelah print kita tampilkan pesan ya, pesan bahwa lembar sudah di print. Tentu dipastikan si perangkat sudah terhubung ke printer ya. Oke, kemudian kita akan buat satu persatu untuk memilih kodenya. Kita nanti akan pilih dengan menggunakan input box saja ya. Saya buat dulu di sini dim rcetak ya, rcetak s range ya, seperti ini. Kemudian saya akan buat di sini rcetak kan sama dengan application input box. Kemudian saya pilih mohon blok range yang terisi nilai apa tadi, nilai disposisi apa kok, nomor disposisi. Saya ganti nomor disposisi seperti ini ya. Kemudian saya tambahkan koma, underscore, enter, agar saya dapat membuat line di bawahnya ya.
Kemudian parameter berikutnya adalah title. Title misalnya informasi ya, informasi seperti ini. Kemudian kita pilih type 8 aja ya, kayaknya type 8 kalau untuk input ya. Jadi ini saya tulis dulu apa sih namanya, prompt ya, prompt T2 seperti ini. Kemudian ini title ya, title T2 seperti ini. Kemudian type. Oke, seperti ini. Kita tekan enter. Kita coba jalankan dulu ya, kita tes dulu. Jika kode kita nanti benar, saat kita klik tombol maka akan muncul papan untuk kita menginput range ya. Kita minimize dulu. Kita coba klik yang ada di sini, klik. Nah, sudah betul. Jadi kita nanti akan mempunyai satu input box seperti ini yang muncul di pop up ya. Kemudian kita tinggal mengklik dan drag range yang mau kita cetak seperti ini. Kita klik OK. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita end dulu karena coding belum selesai ya, kita perbaiki dulu ya. Maaf, saya minimize dulu yang ini ya. Kita kembali ke sini ya. Kemudian karena ini variabel kita tadi adalah berupa range ya, range itu adalah objek ya. Jadi rcetak ini harus kita tambahkan kata-kata set di sini, set seperti ini ya. Oke, kemudian setelah saya hilangkan sama dengannya. Iya. Maaf kok hilang. Oh, rcetak ini. Rcetak. Oke. Oke, kita coba debug dan compile ya. Nah, nggak ada yang salah. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan mengganti nilai yang ada di sel I4 tadi ya. Yang ada di I4 tadi di sini akan kita ganti secara bergantian dengan apa yang ada di sini. Itu ya teman-teman ya. Jadi saya rapikan dulu yang ada di sini. Saya melangkah ke coding berikutnya. Kita akan menggunakan perulangan for each ya, yang akan membaca semua item yang ada di rcetak di sini dan akan kita masukkan ke dalam I4 yang ada di sini ya. Jadi kita tulis saja di sini for each CLL in set rcetak dari rcetak seperti ini ya. Kemudian kita tutup dengan next CLL. Karena CLL ini belum kita deklarasikan untuk membuat satu coding yang bagus, jadi kita harus mendeklarasikan dulu di sini ya, dim CLLS range juga seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita tinggal masukin aja yang ada di sini ya. Jadi kita masukin saja. Kita coba lihat sheet kita berada di lembar dispo. Jika kita lihat di sini lembar dispo ada di sheet 1 ya. Kemudian range-nya ada range di sheet di sel I4. Jadi codingnya kurang lebih adalah seperti ini. Sheet 1 dot range ya. Kemudian I4 tadi ya. I4 seperti ini. Dot value akan sama dengan ya si CLL ini ya, CLL dot value, bukan validation ya tapi value. Oke ya, agar nanti kita bisa melihat perubahannya, saya tambahkan coding di sini untuk pesannya MSG pop CLL dot value, kita tambahkan n, sudah masuk seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa melihat perubahannya. Kalau nggak kita tambahkan message box di sini, nanti perubahannya akan terlalu cepat.
Ya, kita coba. Maaf, kita jalankan lagi si coding ada di sini. Kita klik pada cetak berapa nomor, kemudian kita blok seperti ini ya, dan kita klik OK. Nah, maka 2080 sudah masuk. Kita klik OK lagi. 2079 sudah masuk. Kita klik lagi. 2078 sudah masuk. Kita klik OK lagi. Habis ya. Jadi sebenarnya message box tadi sudah bisa kita ganti dengan si perintah cetak. Ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa mengganti, kita ulang lagi ya, seperti ini. Saya klik dan blok seperti ini, kemudian klik OK. Sebenarnya ini coding yang kita tampilkan untuk 208 sudah masuk ini bisa kita ganti dengan perintah cetak ya. Jadi setelah kode yang ada ini berubah, kita cetak. Kemudian saat kita klik OK lagi, berubah, kita cetak lagi. Berubah, kita cetak lagi. Akan tapi yang nggak harus klik satu-satu seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi kita akan modif sedikit untuk coding kita ya, karena perubahannya sudah bisa kita laksanakan, sudah bisa kita cover lah, maksud saya bisa berubah di sini. Kita tinggal modif dikit di coding kita ya, seperti ini. Nanti ini akan kita ganti ya, ini message box di sini akan kita ganti ini. Ini nanti diganti dengan perintah cetak. Seperti ini ya, saya geser dikit. Oke. Jadi perintah cetak kita taruh saja di sini. Nah, seperti ini nanti ya. Kemudian kita harus tahu nih, harus jeli juga bahwa di file Excel kita tadi kita menerapkan si formula VLOOKUP ya. Jadi kita harus memberi kesempatan untuk si Excel merubah si formulanya. Jadi kita harus menambahkan di sini perintah ya. Setelah value-nya ini berubah ya, setelah value dari range yang kita blok tadi masuk ke I4, jadi kita harus memberi kesempatan dengan menambahkan do event ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk membuat satu tombol atau satu perintah cetak di sini ya. Jadi print ini saya taruh atas, Ctrl X ya, seperti ini. Kemudian untuk print ya, kita akan membuat mungkin bisa print preview ya. Kita coba print preview saja ya, daripada nanti ini. Sebenarnya kode print yang sebenarnya adalah ini ya, print out ya, active sheet print out active sheet print sheet, atau boleh juga kita tuliskan sheet 1.print out juga boleh. Ini ada kan perintah print out, kita ganti ini dengan active sheet juga boleh. Kita pakai sheet 1 print out saja ya untuk perintah cetaknya. Jadi ini saya kasih tanda pagar dulu biar nanti nggak tereksekusi untuk ngeprint. Saya ganti dengan print preview saja ya, biar nanti menampilkan saja di sini. Sheet active sheet print preview seperti ini ya. Sama saja antara sheet 1 sama active sheet, sama saja karena kita tadi sudah melihat bahwa lembar dispo ada di sheet 1 ya. Kita ganti saja di sini, sudah masuk ganti dengan sudah dicetak ya. Dicetak. Kita coba dulu dengan print preview ya, mudah-mudahan nanti bisa menampilkan beberapa datanya ya. Oke, kita coba jalankan kode kita. Minimize, kemudian saya klik. Nah, kita tinggal klik dan blok seperti ini datanya. Kita klik OK. Nah, langsung menampilkan print preview-nya ya. Kita close print preview. Sudah dicetak, kemudian tampilkan print preview lagi sekarang 2079. Close, kemudian sudah dicetak, kemudian
2078 kita close. Anggap saja yang print preview ini nanti adalah proses mencetaknya ya teman-teman ya. Jadi kita close. Nah, kodenya sudah dicetak ya. Kita klik OK. Oke, kita kembali ke coding kita. Kita bisa menghilangkan yang ada di sini, message box sudah dicetak ini. Boleh teman-teman tetap cantumkan seperti ini sehingga teman-teman tahu, akan tetapi ya seperti itu tadi, setiap kali mencetak teman-teman harus mengklik tombol OK. Akan tetapi jika teman-teman tidak ingin mengklik tombol OK setiap kali mencetak, ini bisa dihilangkan saja. Saya hilangkan dengan tanda koma seperti ini ya, atau koma 1 seperti ini, sehingga akan menjadi komen ya. Nanti teman-teman bisa mengganti print preview ini dengan active sheet print out ya, seperti ini, print out seperti ini. Jadi nanti saat teman-teman klik tombol di sini, kemudian blok data mana yang mau dicetak, dia akan otomatis mencetak ya, tanpa harus mengklik satu persatu ya teman-teman ya. Ini saya kembalikan saja ke print preview ya. Kemudian kita tinggal menambahkan satu coding terakhir, yaitu pesan bahwa semua sudah dicetak ya. Tambahkan MSG box, semua data sudah dicetak. Gini ya. Oke, kita coba tes lagi. Sekarang kita coba tambahkan datanya ya. Saya close. Kita tambahkan datanya, misalnya yang ada di data berapa ya, 2081 yang belum ada ya sini, atau 202101 kita coba ya tambahkan ya. Kita mana sih tadi? Oh, di sini di lembar dispo. Kita tambahkan satu data lagi di sini. Jadi nanti bebas kok teman-teman. Yang penting nanti si data di sini tidak terputus ya. Maksud saya tidak di hidden loh, ada row yang di hidden. Jadi harapannya semua data di sini tidak terputus atau ada data yang di tengahnya terselip baris kosong ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi range ini nggak harus di kolom K, tapi boleh saja dimanapun. Yang penting nanti saat muncul pop-up tadi, muncul input box tadi untuk memblok data yang mau dicetak, teman-teman harus meletakkan data ini di sel yang tidak terjeda atau ada yang kosong ya. Kita tambahkan tadi 2101 seperti ini ya. Kita coba jalankan udahnya, klik, kemudian kita blok, kita klik OK. Nah, akan menampilkan seperti ini, 20, kemudian 2079, kemudian 2078, 2001, kemudian muncul semua data sudah dicetak. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Tutorial ini mudah-mudahan dengan tutorial saya yang lebih pelan ini teman-teman bisa dapat pemahaman ya untuk ininya, bagaimana cara membangun coding VBA-nya. Monggo buat teman-teman yang belum paham ditonton lagi ya video tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe atau mungkin di share untuk teman-teman yang punya teman lain yang membutuhkan cara-cara membangun coding VBA seperti ini. Oh ya, pemberitahuan juga, beberapa hari ke depan saya akan merilis kursus online saya ya. Saya akan membuat satu kursus online mengenai VBA. Monggo teman-teman yang berminat untuk gabung atau belajar VBA dasar nanti bisa gabung di kursus saya. Silahkan tunggu saja kapan tanggal mainnya, nanti akan saya umumkan di grup atau di channel YouTube saya maupun di grup Facebook saya. Demikian tutorial kali ini. Bertemu kembali dengan saya Mas Prasetyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.